Oke, coba ngetrik ini ya, Dana di aplikasi kernel SU. Aku pakai kernel SU ya, nggak pakai Magis. Jadi ini device-nya di root, tapi ngerutnya pakai Super SU, dan seharusnya kalau pakai Super SU, kernel SU itu bisa di ini ya, bisa menyembunyikan akses root dari beberapa aplikasi, dan seharusnya sih semuanya lolos seharusnya ya, asalkan nggak ada modul Zigis. Dan di sini aku nggak pasang modul Zigis, pokoknya modul-modul yang berbau Zigis itu aku nggak pasang. Jadi modul yang aku pasang di sini cuma modul Revanced ya, dan ini nggak ada kaitannya. Oke, untuk aplikasi super usernya cuma ada Solid Explorer sama Swift Backup. Jadi untuk aplikasi-aplikasi Dana dan M-Banking itu seharusnya nggak usah dicentang ya, nggak usah di enable. Dan tadi waktu aku buka aplikasi Dana itu tadinya ada sedikit muncul kayak gini, kemudian bisa dibuka, makanya aku sempat login. Tapi setelah login ternyata muncul kayak gini lagi, dan ini masih ya kayak gitu, kadang kedetek kadang enggak gitu, masih enggak jelas. Jadi di sini aku mau coba pakai aplikasi App Manager ya, karena App Manager itu untuk Dana itu mantap banget. Jadi langsung aja kita install aplikasi App Manager. Oke, setelah terinstall jangan dibuka dulu, kita aktifkan dulu perizinan super usernya di kernel SU ya, karena untuk aplikasi App Manager itu membutuhkan akses root ya. Jadi kita refresh dulu di sini biar App Managernya muncul. Nah, ini sudah muncul, lalu kita klik, kita di bagian super usernya ini kita enable, lalu kita back, kemudian kita refresh lagi. Nah, setelah dia muncul di bagian atas ini sudah root ya keterangannya. Terus sekarang kita buka aplikasi App Managernya, kita close di bagian ini, kemudian di bagian ini kita close lagi, lalu kita agree, di bagian ini kita oke, lalu untuk changelognya ini kita klik bagian silangnya. Terus bakal muncul kayak gini, kita tunggu sampai konten itu semua aplikasinya muncul ya kayak gini. Ini semua aplikasinya muncul. Habis itu kita ketik Dana seperti ini ya, kita klik Dananya. Habis itu kita pilih ke menu activities yang di sebelahnya, ini dia. Lalu kita ke menu pencarian, kita klik kita ketik Unsave. Nah, ini catatan banget ya, kalau misalkan nggak ada tanda ini, nggak ada tanda enable, disable atau on off nya itu ya, kalau mereka bilang kalau misalkan itu nggak muncul, artinya super usernya di HP kalian itu belum aktif ya. Super user untuk App Manager ini nggak aktif, karena ini memang membutuhkan akses root ya. Jadi kalau belum di root itu nggak bakal muncul on off nya itu atau disable enable nya ini. Nah, habis itu gimana cara ininya, kita klik tahan di bagian on off nya itu, diklik tahan sampai muncul menu seperti ini, lalu kita pilih IFW. Habis itu kita pilih titik 3 di pojok kanan atas, kita pilih apply rules, maka enable on off tadi bakalan disable ya, bakalan off seperti ini. Nah, kalau sudah off seharusnya ini Dana sudah bisa dibuka. Coba aku hilangin dulu, clear all dulu ya. Nah, sudah aku hapus, kita coba buka Dananya. Nah, sekarang sudah bisa dibuka ya untuk Dana. Jadi untuk Dana yang kedetek akses root itu gampang banget solusinya, cuma pakai App Manager itu sudah lolos guys. Karena kemarin aku lihat ada yang bilang App Manager sudah nggak ini lagi buat Dana. Nah, ini buktinya masih bisa aku buka ya pakai App Manager. Dan syarat-syaratnya App Manager sekali lagi itu membutuhkan akses root. Jadi untuk HP yang belum di root, kemungkinan untuk HP yang belum di root itu kemungkinan ada dua kemungkinan sebenarnya. Itu HP kalian kemasukan virus atau aplikasi yang berkamuflase gitu biasanya, dan kebanyakan itu nggak disadari sama usernya ya. Jadi di HP-nya itu ada aplikasi yang dicurigai, tapi si user atau si pengguna itu nggak menyadari guys, jadi dia nggak tahu, makanya terdetek akhirnya tuh. Terus kemungkinan kedua memang custom ROM atau ROM yang dia pakai itu build ROM-nya itu sudah root duluan ya, dari sononya sudah root, jadi mau diapain juga walaupun nggak di install Magis atau super user itu masih kedetek akses root, karena memang build ROM-nya sudah root dari sononya. Kemungkinan dua itu sih. Nah, solusinya gimana? Kalau menurutku untuk solusi paling ampuhnya itu biar kalian nggak ribet-ribet ya harus di factory reset atau reset pabrikan lagi, tapi resetnya itu dari recovery ya, via recovery. Kalau via HP gitu kan di dalam HP-nya ada menu khususnya ya, itu menurutku kurang worth it guys, kadang masih tetap kedetek sih. Makanya biar lebih bersih, lebih clean, sebaiknya factory reset via recovery.
Tapi sebelum ke situ sebaiknya kalian petan-petan dulu ya, artinya kalian coba-coba cek-cek dulu di menu apps. Nah di bagian apps ini kalian munculin semua aplikasinya, lalu kalian cari misalkan ada aplikasi yang nggak dikenal, selama itu bisa di uninstall aja, itu buat pencegahan guys. Oke, kira-kira kayak gitu, semoga kalian paham. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Thank you, bye bye.